Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Agung Prayogi, dengan nomor induk mahasiswa 2021020141. Nah, untuk kali ini saya ingin memperagakan bagaimana cara uji chi-square. Oke, langsung saja di sini saya izin untuk share screen. Nah, baik. Nah, pada peragaan kali ini saya di sini mengambil contoh judul penelitian yaitu hubungan pekerjaan dengan perilaku menyusui. Nah, tujuannya di sini yakni untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan perilaku menyusuinya. Seperti itu. Nah, untuk menganalisisnya, dalam menganalisis chi-square itu biasanya kita langsung ke menu analisis, lalu ke descriptive statistik, habis itu ke sini cross tabs. Nah, lalu di sini ada row dan columns ya. Row ini kita isi dengan variabel independen. Variabel independennya yakni pekerjaan. Sedangkan variabel dependennya ini terkait menyusuinya ya. Baik. Nah, setelah itu di bagian sini, di bagian statistik kita checklist chi-square karena kita di sini ingin mengetahui atau ingin mencoba uji chi-square, dan risknya jangan lupa di checklist, lalu oke. Selanjutnya selnya di sini presentasenya row ini juga di checklist, lalu oke, dan langsung saja kita oke. Baik. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin meng-share hasil outputnya ya. Nah, jadi di sini hasil dari outputnya ya. Nah, baik. Di sini di tabel yang pertama di sini ada tabel pekerjaan status menyusui cross tabulation. Nah, di tabel ini merupakan tabel yang disebut tabel 2x2. Mengapa disebut tabel 2x2? Karena di variabel pekerjaan dan di variabel status menyusui ASI ini, di variabel pekerjaan itu kan hanya ada dua ya. Pekerjaan itu ada bekerja dan tidak bekerja. Lalu untuk yang status menyusui pun ada yang eksklusif dan tidak eksklusif. Jadi kan cuma ada bekerja tidak bekerja 2, eksklusif dan tidak eksklusif 2. Jadi 2x2. Baik. Nah, setelah kita mengetahui, oh ternyata ini tabel 2x2 gitu kan ya. Nah, baik. Selanjutnya kita langsung saja kita mencari hasil ujinya di chi-square testnya itu bagaimana. Nah, di sini kan banyak banget ya terkait data-datanya. Itu ada percent chi-square, continuous correction, likelihood rotation, Fisher excess test, linear by linear assumption. Nah, sebaiknya kita menggunakan data yang mana sih gitu ya, hasil yang mana yang kita gunakan gitu ya. Nah, untuk menentukan hasil mana yang kita gunakan itu kita juga melihat dari hasil tabel yang tadi. Tabelnya itu kan 2x2 ya. Nah, kalau untuk tabel 2x2 itu kita bisa melihat dari nilai expectednya atau nilai harapannya. Untuk syaratnya, jika ada nilai harapannya, jika dijumpai nilai harapannya, itu berarti kita menggunakan Fisher excess test hasil ini dan hasil yang ini ya.
apabila dijumpai nilai expected-nya. Namun bila tidak dijumpai nilai expected-nya, berarti kita menggunakan yang ini, continuous correction. Nah, untuk mengetahui dijumpai atau tidaknya nilai harapannya, itu kita melihat dari ini, hasil A-nya ini. Nah, dari hasil A-nya itu sendiri di sini kan tertulis 0%. Itu artinya nilai harapan itu tidak dijumpai. Nah, artinya karena tidak dijumpai, kita berarti menggunakan continuous correction di mana sesuai dengan syarat yang tadi. Nah, untuk ini poin yang kita gunakan itu yang ini ya. Nih, 0,011. Nah, dari 0,011 itu sendiri, 0,011 itu kan lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya dapat disimpulkan bahwa ada hubungan dari status pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif dari ibu, seperti itu. Nah, dari semua data-data ini, nih, di sini kan ada likelihood ratio, lalu ada linear by linear gitu ya. Nah, kalau yang ini itu biasanya digunakan untuk keperluannya secara spesifik, biasanya untuk uji-uji di bidang epidemiologi. Kalau yang tadi hanya kita gunakan ini, ataupun hanya yang biasa kita gunakan ini atau ini ya, yang tadi ya, yang sesuai dengan itu. Kalau untuk yang percent chi-square itu biasanya itu digunakan untuk tabel yang lebih dari 2x2, misal 2x3 atau 3x3. Nah, untuk yang tabel-tabel seperti itu biasanya menggunakan yang ini sih, hasilnya itu pakai yang percent chi-square ini, hasil ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga di sini kan ada hasil risk estimate ya. Nah, risk estimate ini itu kan merupakan, di sini diketahui bahwa ada nilai OR atau alteration dan COHOR ya, resiko RR, resiko rise. Wah. Kalau nilai OR ini biasanya digunakan itu katanya untuk penelitian cross-sectional dan case control, sedangkan RR itu digunakan untuk penelitian yang kohor. Nah, kalau pada hasil yang di atas ini, itu kan didapatkan nilai OR-nya itu kan di value-nya ini kan 5,464. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa ibu yang tidak bekerja itu mempunyai peluang 5.464 kali untuk menyusui eksklusif dibanding ibu yang tidak bekerja. Ibu yang bekerja maksudnya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya untuk uji chi-square-nya. Untuk hasil uji chi-square ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.